Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hukuman Tuhan yang berat bagi yang tidak bertobat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yul 1 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Firman Tuhan yang datang kepada Yul bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat, dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Kasih Allah bagi umatnya tidak terukur. Dia menginginkan agar kita menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita dan berkat. Namun ketika kita memilih untuk berpaling darinya, dan terlibat dalam dosa, Dia juga harus mendisiplin kita. Yul 1 ayat 1 sampai ayat 6 menggambarkan hukuman yang mengerikan yang Allah persiapkan bagi mereka yang menolak untuk bertobat. Dalam bagian ini, Tuhan memperingatkan orang-orang Yehuda tentang penghakiman yang akan datang dan memanggil mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yul adalah seorang nabi di kerajaan selatan Yehuda selama masa kesulitan dan kelaparan yang hebat. Pada masa sebelum itu, orang-orang Yehuda menjadi berpuas diri dan terlibat dalam perilaku berdosa, mengabaikan perintah dan hukum Tuhan. Dalam perikop ini, Tuhan menggunakan metafora tulah belalang untuk menggambarkan penghakiman yang akan datang atas manusia. Belalang melambangkan murka Allah dan hukumannya yang berlapis-lapis atas dosa-dosa manusia. Dosa memiliki konsekuensi yang serius, baik bagi kita sebagai individu maupun komunitas kita secara keseluruhan. Ketika kita mengabaikan perintah Tuhan dan terlibat dalam perilaku berdosa, kita telah menjauhkan diri darinya dan memutuskan hubungan kita dengannya. Hal ini menyebabkan kekeringan rohani dalam hidup kita dan membuat kita rentan terhadap serangan musuh. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh subur dengan cabang-cabang yang penuh dengan daun dan buah. Pohon ini melambangkan hubungan kita dengan Tuhan dan kehidupan rohani kita yang berkelimpahan. Sama seperti pohon membutuhkan air dan makanan untuk bertumbuh, kehidupan rohani kita pun membutuhkan kasih, bimbingan, dan pengampunan Tuhan untuk berkembang. Namun, saat kita terlibat dalam dosa, kita telah memutus aliran air dan makanan yang menopang hubungan kita dengan Tuhan. Kita membelakanginya dan menjauhkan diri kita dari kasih dan anugerah-Nya. Sama seperti pohon yang kekurangan air dan makanan, akan layu dan mati, kehidupan rohani kita juga akan menderita dan rentan terhadap serangan musuh.
Peringatan Tuhan ini adalah peringatan akan datangnya musim paceklik yang parah. Dia memberitahu kita bahwa, jika kita tetap dalam dosa kita, dan mengabaikan perintahnya, akan ada konsekuensi yang parah. Tulah belalang yang dijelaskan dalam perikop ini adalah metafora untuk penghakiman dan hukuman yang akan datang secara bertubi-tubi. Sama seperti belalang merusak tanaman dan mendatangkan kelaparan, dosa kita juga akan mendatangkan kehancuran dan kesulitan dalam hidup kita. Namun, kasih Tuhan bagi kita selalu hadir, bahkan ketika kita telah menyimpang darinya. Tuhan ingin agar kita kembali kepadanya dan mencari pengampunannya. Pertobatan adalah tindakan berpaling dari dosa kita dan kembali kepada Allah. Itu menuntut kita untuk mengakui dosa-dosa kita, mencari pengampunan, dan membuat komitmen untuk hidup berbeda di masa depan. Dalam perikop ini, Tuhan memanggil orang-orang untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dia mengingatkan mereka akan dosa mereka dan konsekuensi dari tindakan mereka. Dia menawarkan mereka kesempatan untuk melarikan diri dari penghakiman yang akan datang, tetapi mereka harus merespon dengan cepat. Waktu hampir habis, dan mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk bertobat selagi masih bisa. Ketika kita mengabaikan peringatan Tuhan dan menolak untuk bertobat, kita mendatangkan konsekuensi atas diri kita sendiri. Penghakiman yang dijelaskan dalam Yoel 1, ayat 1 sampai ayat 6, adalah akibat dari dosa yang terus-menerus dan pengabaian perintah Allah. Ketika kita menolak untuk bertobat, kita membuat diri kita rentan terhadap serangan musuh dan dari konsekuensi dari tindakan kita. Penting untuk diingat bahwa, bahkan di tengah hukuman, kasih Tuhan bagi kita tetap ada. Dia mendisiplinkan kita karena Dia mengasihi kita, dan menginginkan kita untuk kembali kepadanya. Hukuman yang dijelaskan dalam perikop ini, merupakan ungkapan kasih Allah, dan seruan untuk bertobat. Dia tidak berusaha untuk menyakiti orang-orang, tetapi Dia mencoba untuk membawa mereka kembali kepadanya. Apa pesan Tuhan untuk kita? Inti pesan Tuhan adalah peringatan kepada manusia tentang akibat dosa dan ketidaktaatan mereka. Pesannya adalah seruan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, karena hukuman berat akan segera menimpa negeri itu sebagai akibat dari dosa mereka. Tuhan memang digambarkan sebagai Tuhan yang pengasih dan pemurah, yang ingin memberkati dan memulihkan umat-Nya, tetapi juga sebagai Tuhan yang adil, yang tidak dapat mentolerir dosa, dan akan membawa penghakiman atas mereka yang menolak untuk bertobat. Dalam perikop ini, Tuhan memperingatkan orang-orang melalui Nabi Yoel tentang wabah belalang yang akan datang, yang akan membawa kehancuran dan kelaparan ke negeri itu. Ini adalah metafora untuk hukuman yang akan menimpa manusia sebagai akibat dari dosa mereka. Orang-orang dipanggil untuk berduka dan bertobat, dan untuk mencari belas kasihan dan pemulihan Tuhan. Pesan Tuhan dalam Yoel 1, ayat 1 sampai ayat 6, bukan hanya pesan penghakiman, tetapi juga pesan pengharapan dan pemulihan. Tuhan menginginkan umat-Nya untuk kembali kepadanya, dan menerima kasih dan anugerah-Nya, daripada mengalami murka-Nya. Tuhan menawarkan mereka jalan keluar, melalui pertobatan dan iman kepadanya. Secara keseluruhan, inti pesan Tuhan adalah panggilan untuk kembali kepada Tuhan, mengakui dan bertobat dari dosa, serta menerima pengampunan dan pemulihan-Nya. Itu adalah pengingat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan adil, yang ingin memberkati umat-Nya, tetapi juga merupakan peringatan bahwa
Akan ada konsekuensi bagi mereka yang terus berbuat dosa dan hidup dalam ketidaktaatan. Kasih Tuhan bagi kita selalu hadir, bahkan di tengah penghakiman dan hukuman. Dia ingin agar kita kembali kepadanya dan menerima pengampunan dan kasih karunia-Nya. Kita patut menanggapi peringatannya dengan serius, dan menanggapinya dengan pertobatan dan ketaatan, serta meneruskannya kepada anak-anak atau keturunan kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Langkah pertama dalam menanggapi kasih Allah adalah mengakui dosa dan bertobat dari dosa-dosa kita. Ini berarti mengakui kesalahan kita dan berpaling dari dosa-dosa itu. Kita harus mau mengakui kesalahan kita dan mencari pengampunan Tuhan. Setelah mengaku dan bertobat, kita harus mencari belas kasihan Tuhan. Kita harus meminta kasih karunia dan pengampunannya, dan percaya bahwa Dia setia mengampuni mereka yang bertobat. Pertobatan berarti kembali kepada Tuhan, dan berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Kita harus membuat komitmen untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan, dan mencerminkan kasih dan anugerah-Nya. Tuhan ingin memperbarui dan memulihkan hidup kita, dan kita harus secara aktif mendapatkan transformasi hidup ini. Kita dapat melakukannya dengan membaca Alkitab, berdoa, dan mencari bimbingan dari teman, dan dari pemimpin kelompok yang saleh. Untuk menghindari hukuman Tuhan, kita harus menjalani kehidupan yang taat pada perintah Tuhan. Ini berarti mengikuti hukum-hukum-Nya, dan berusaha menghormatinya dalam semua yang kita lakukan. Kita harus menghindari dosa. Dosa adalah apa yang memisahkan kita dari Tuhan, dan mengarahkan kita pada hukuman. Jadi penting untuk menghindarinya sebisa mungkin. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita dari dosa, dan berusaha untuk hidup dalam kemurnian dan kekudusan. Kita harus menumbuhkan hati yang bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Ini adalah bagian penting dari menanggapi cintanya dan menghindari hukumannya. Kita harus bersyukur atas semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita, dan berusaha untuk menunjukkan rasa terima kasih kita melalui tindakan dan sikap kita yang benar. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan hari ini dengan hati yang bertobat, mengakui dosa kami, dan mencari pengampunan Tuhan. Kami berterima kasih atas cinta dan kasih karunia Tuhan, dan kami meminta belas kasihan Tuhan saat kami kembali kepada Tuhan. Tolong kami untuk menjalani kehidupan yang taat, dan menghindari dosa, dan menumbuhkan hati yang bersyukur atas semua yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Kami berdoa untuk bimbingan dan kebijaksanaan Tuhan saat kami mencari pembaruan dan pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih sayang dan kesabaran Tuhan dengan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.